mudah-mudahan mendapatkan nikmat di alam barzahnya. Yang kedua, kita juga faktihah kepada orang-orang yang memperjuangkan masjid ini sehingga kita baca ibadah di dalamnya, mudah-mudahan dengan amal yang jadi nasta'inuhu fis sarra'i wad dharra'i nastaghfiruhu wa nastahdihi lima yuqarribuna ilayhi nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi fi jami'i halatina wa nusalli wa nusallimu ala mab'uts rahmatan lil alamin wa awwalul musyaffi'in fi yawmil ardi wal hisab sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil mi'ad. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna ilman ladunnika wa ilman nafi'an waftah qulubana futuhal arifin waj'alna min ulama'ikal amilin al-mukhlasin. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli walhamdulillahi rabbil alamin. Yang saya hormati dan yang sama-sama kita hormati Ketua dan pengurus Masjid Syarif Hidayatullah, tokoh agama, tokoh masyarakat, alim ulama yang kami hormati, wabil khusus hadir di tengah-tengah kita asisten satu Kota Lubuk Linggau Bapak Haji Kaplan Muhammad, yang saya hormati sesepuh wabil khusus hadir di tengah kita Bapak Haji Zainal Arifin, para ustaz-ustazah yang kami hormati, bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan yang saya hormati. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, nikmat, inayah serta maunanya kepada kita semua. Shalawat dan salam kepada junjungan kita Nabiul Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut setia beliau sampai akhir zaman. Alhamdulillah, malam ini kita dipertemukan Allah di majelis yang penuh dengan berkah ini. Semoga Allah menurunkan rahmat pada majelis kita pada malam hari ini. Alhamdulillah, malam ini Bantri baru termasuk pas peringatan Islam, karena tradisi-tradisi keislaman sebagian yang diadakan di tempat kita ini dasarnya ikut-ikutan Islam, Maulid Nabi. Jadi
model acaranya saya umum dalam masyarakat, baca kalam ilahi, sambutan, ceramah, foto. Acara pernikahan resepsi, baca kalam ilahi, sambutan, ceramah, foto. Untuk Nabi Muhammad itu mana? Ketika kita memperingati Maulid Nabi, nah yang untuk Nabi itu mana? Jadi selayaknya kita ketika mengingat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersolat. Jadi tepatkah kalau acara kita malam ini dibuka dengan sholawat? Tentang jangannya mobil orang yang monggo berpendapat bebas. Ada Meksiko saran jangan merok. Biar tidak payung tidak ada latih. Kita mempunyai keyakinan guru siko mulai tigo tafsiran macam itu. Apalagi ulama lah sebanyak ini dan ada itu yang ngaturnya kan. Mereka berpendapat menurut pendapat mereka masing-masing. Yang jelas ada yang mengatakan bahwa ketika kita bersolawat pada malam Jumat atau kapanpun kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi tahu dan dia akan menjawab. Satu-satunya amalan di mana Allah Subhanahu Wa Taala menjalankannya juga. Kalau sholat Allah dan sholat, haji Allah. Ya, kemudian wasol Allah Subhanahu Wa Taala dan tapi sholawat innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersholawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Hai orang-orang yang beriman, bersholawatlah kepada Nabi dan salam. Jadi Allah baik bersolawat, para malaikat bersolawat, kita siapa? Jadi Bapak Ibu, ketika kita mengaku mencintai Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, bukti cinta Allah. Jadi alhamdulillah majelis kita pada malam hari ini dimulai dengan sholawat. Ada ulama-ulama yang aku yakin itu dikasyafkan Allah ketika makhluk yang melihat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hadir. Mulai itu nama Allahu a'lam bishawab kalau kita lihat. Yang jelas di dalam hadis Jabir dijelaskan ketika Jabir bertanya, ya Rasulullah, apa yang Allah ciptakan sebelum Allah menciptakan alam semesta ini? Nabi Muhammad menjawab. Ketika menjawab itu air mata Nabi Muhammad itu lemah ibarat menangis. Dia Jabir ketahui bahwa sebelum Allah menciptakan seluruh yang ada ini, Allah menciptakan Nur Muhammad, Nur Nabi. Nah jadi sekarang Nabi Muhammad meninggal, jasadnya di mana? Di Madinah. Nabi Muhammad dibalik ke mana? Ini pertanyaan besar. Sedangkan dia Nur dia baik diciptakan sebelum menciptakan alam semesta. Jangankan Nabi Muhammad, orang yang mati syahid saja dijelaskan dalam Al-Quran. Wala tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi bal ahya walakin la. Apakah kamu kira Al-Quran di dalam Al-Quran Allah berfirman orang-orang yang mati syahid itu mati? Tidak, gitu. Ini Allah yang berfirman di dalam akan tetapi dia. Apalagi sosok Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi saya punya guru yang Murid Mas'ud namanya. Guru yang Murid Mas'ud itu termasuklah Syekh Hamid Rasulullah. Jadi diceritakan ketika kalau tadi tegak makhluk yang dia duduk di samping Kiai As'ad Samsul Arifin. Kiai ini tadi duduk di situ ketika mengalun dia, Syekh Hamid tidak berdiri. Waktu duduk
Ya As'ad Samsul Arifin bertanya, "Nang kau tidak ketika mahal dia, bagaimana kita tidak kata ketika di mana hadir di dalam?" Nah ini Allah mengangkat kalau tidak sampai itu lebih baik kita jangan mau. Ini kita tidak tahu perlu komentar. Kita ini hebat dapat banyak komentator. Dulu waktu ini kali ngatur di koran waktu. Jadi jalan itu. Depan sekali barisan bendera Brazil, sudah itu bendera Amerika, bendera. Belakang sekali ada bendera Indonesia. Wah, juga Indonesia masuk Piala Dunia. Pas di sini aku tim komentator. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, malam ini kita memperingati Isra Nabi Muhammad SAW. Yang jelas Isra Mi'raj itu dua peristiwa. Memang ada perdebatan ulama apakah malam itu terjadi langsung Isra dan Mi'raj atau beda waktu. Allahu a'lam bishawab. Karena surat Al-Isra yang dibaca tadi perjalanan Nabi dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, terus menjelaskan masalah Isra dan penjelasan tentang naik ke langit itu di surat An-Najm, wan najmi idza hawa dan seterusnya. Jadi Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di situ ulama sepakat mengingkari Isra itu kafir, tetapi mengingkari Mi'raj tidak sampai detik kafir. Karena di situ Nabi Mi'raj hampir seluruh Nabi pernah diundang Allah naik langit. Nah maksudnya aku bersamaan atau tidak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, di dalam Al-Quran dijelaskan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Kita ayat ini bercerita. Yang pertama ayat ini dimulai dengan kata Subhan, Maha Suci. Maha Suci itu adalah merupakan zikir kepada Allah. Ada tasbih, ada istighfar, ada tahlil, ada tahmid, ada takbir. Kalau takbir Allahu Akbar, kalau tahmid Alhamdulillah, kalau tahlil la ilaha illallah, kalau istighfar, kalau tasbih subhanallah. Ayat ini dimulai dengan kata subhan. Yang pertama kemungkinan karena Nabi Muhammad SAW ketika itu dan menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingat Allah itu adalah Maha Suci. Kita tidak mungkin bisa menggapai Allah kecuali dengan kesucian. Allah Maha Suci, kita tidak mungkin menggapai Allah kecuali dengan kesucian. Doa, kalau syarat-syarat doa tidak cukup, maka kadang-kadang mereka aku ucap 5 bulan, ada yang 2 tahun doa supaya tidak dikabul-kabul. Allah Maha Suci, kita bisa menggapai Allah dengan kesucian. Jadi Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, kita ini banyak majelis doa dalam masyarakat ini. Macam contohnya resepsi pernikahan, itu majelis doa bukan? Zaman sekarang nggak ada lagi yang bikin dekorasi. Kalau zaman dulu ada yang bikin dekorasi, itu disebut itu kan. Mohon doa. Tujuan pernikahan resepsi satu mungkin, yang kedua bersyukur. Yang ketiga, mohon doa. Anak yang baru kemarin kita tuntun, kita fatwa tanpa terasa sudah sampai saatnya dia meninggal kita. Kalau anak kita tino dia jadi rumah tangga, kalau anaknya jadi kepala rumah tangga, ragu buat diomong. Lama belum anak ini menjadi kepala rumah tangga menjalani kehidupan. Kemarinlah perasaan memang anak ini. Akhirnya yang namanya ibu mengiring perjalanan anaknya dengan doa. Akhiru minan doa fa'inna min ayyibahin ad-doa yusma. Banyak-banyak minta doa dan
tahu dari mulut mana doa itu dia dikabul. Ragu dengan doanya telah dia undang banyak. Acara resepsi itu kita doa semoga perjalanan keluarga ke Sakinah, Sana dan Mawaddah warahmah. Nah, doa ini akan sampai mampu menembus langit ketika dengan kesucian, suci hati, suci sarana. Maka mohon maaf ya Pak, acara-acara resepsi anak itu dijagungnya. Jangan sampai ternodai dengan kemaksiatan. Kalau acara itu sampai ternodai dengan kemaksiatan, maka doa orang banyak untuk anak kita ini tidak dapat menembus langit. Nah, yang kedua, acara ini akan dilaknati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sekarang lumayan Pak, anak muda tidak putih lagi dengan yang namanya organ kan. Malah waktu mau yang semangat sekarang. Kalau acara organ itu deh, anak muda hujan gede selalu mundur kan. Dikuasai yang tua. Kalau dulu panitia kadang makan jos berdasar siang. Nah, sekarang tidak ada lagi. Nah, acara-acara ini kalau sampai ternodai dengan maksiat, maka doa tidak bisa dikabul. Tunggu nikah itu makhluk pacaran. Kapan nikah itu menjadi wajib hukumnya? Wongnya secara umur telah siap nikah, kawinan lalu, gajinya apa? Nah, dia ini ada keluar lagi raso, ada keluar biasa. Nah, yang model ini wajib nikah. Jadi kalau udah nikah. Nah, kalau dia misalnya umur masuk kehidupan mapan, tapi dia masih santai bisa mengendalikan imannya, ini sunat hukumnya nikah. Nah, maka kumpulan pilihan bintang itu disebut galaksi. Dalam satu galaksi itu terhimpun bermiliar-miliar bintang. Dan di alam semesta ini ada berapa banyak galaksi. Jadi Pak, bumi kalau diletak dengan matahari kita meletak macam hijau dengan bola basket. Nah, bumi dan tata surya ini kalau diletak di tengah galaksi, sama Bapak Ibu meletak macam tanah antara walung sampai ke besar. Tata surya ini bukan bumi diletak di tengah galaksi Bima Sakti, sama becak kita meletak kacang cabut antara jarak dua lumpur Jakarta. Saking kebesar alam semesta. Nah, Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, ketika hari kiamat nanti malaikat Israfil niup trompet, seluruh galaksi itu tersapu dan pertanyaan aku sebesar apa mulut trompet dia? Besar trompet, kok besar ya? Mungkin mereka, nah, sedang memperjalankan Nabi dari malaikat terlebih dari sanggup. Apalagi dihadapkan dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Bapak Ibu, ketika peristiwa Isra Mi'raj itu terjadi, banyak yang imannya masih baru masuk Islam itu keluar. Tetapi kalau kita meyakini Asra, mungkin baik semut baturik permai dalam satu malam, satu hari, satu malam pacak balik ke lembah hingga. Misalnya ada semut. Beliau mengamankan terhadap Palembang. Tak salah siap. Pas dia siap, ada semua masuk. Akan langsung berangkat ke Palembang sampai mungkin urusan di dalam sana langsung balik. Di hotel ini semua kan sempat keluar, baik ala Palembang. Balik ke Linggau sampai Linggau, pagi besok letak, semua kan cerita sama keluarga. Aku kemarin berangkat ke Palembang, pagi kan balik lagi. Kalau dia berjalan mustahil, tapi semua ini di perjalanan. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, balik lagi aku lagi berangkat malam hari dan siang hari
Coba kalau siang kali banyak saksi, nah kita banget, pasti balik ke tanya kalau saya. Nah gara-gara orang nggak tahu malam-malam keluar Islam, ini hikmah yang luar biasa. Nabi berjalan di malam hari mengajarkan kepada kita kalau kita hidup di alam dunia ini adalah di alam kegelapan. Memang terang listrik, terang matahari, tetapi di dalam Al-Quran wa ma tadri nafsun ma taksibu ghadan wa ma tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Dan seorang pun tahu apa yang bakal terjadi besok, dan seorang pun tahu di bumi mana dia mencabut Allah. Artinya kita hidup di alam gelap. Kalau gelap malam butuh senter, tidak butuh penerang listrik, tapi gelapnya kehidupan pelitanya adalah Al-Quranul. Hati-hati Pak. Al-Quran itu disebut risalah. Risalah itu kalau bahasa Indonesia surat. Risalah kan surat. Yang membawa suratnya Rasul. Nah, kan Rasul itu tak pos. Aku kirim surat. Arsala yursilu. Rasul, gitu kan? Rasul itu pembawa. Jadi Allah mengirim surat kepada kita. Yang menyampaikan surat itu Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, surat tadi yang aku udah tahu surat ini. Misalnya kita ada wong dua laki bini, dia begawi di Kalimantan situ. Bertahun-tahun dia begawi tidak balik sampai 6 tahun. Dia ngumpul dan surprise dengan ini. Kami ngumpul kalau berjalan pokoknya udah surprise. Datang surat dari dirinya dan dibaca. 2 kali datang surat dan dibaca. 3 kali dan dibaca. Pas 6 tahun kemudian balik, anak itu surprise dengan ini. Sampai di dusun bininya lah kawin lagi. Wah, ini namanya nanti kumbeng kawin ini. Lagi dia lagi kirim surat pertama namanya kabar, nah, surat pertama. Surat kedua mbak ada nyewa. Tuh jadi kita. Surat ketiga mau pakai mereka lagi berbeda. Ya begitu jawab. Nah, sekarang Allah sudah mengirim surat kepada kita. Sudahkah surat itu dibaca? Wah, Pak Ustaz, aku kan baca tersendat-sendat. Itu memang Quran itu ketika dibaca kalimatnya a'budu fi qiraati. Beda dengan hadis, beda dengan lain. Membaca. Tetapi tujuan Al-Quran diturun dalam doa itulah disebut Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Itu fungsi Quran. Ya Allah, jadikan Al-Quran itu untukku imaman sebagai imam, nuran, huda untuk rahmat sebagai rahmat. Nah, lebih baik ya, dan dibaca terjemahannya dibaca. Baca terjemahan. Kalau ada belajar namun semua pula ayam ini. Dan sering kerok di rumah itu dalam malam kemis pengirim keluar tak seperti mereka. Bela tuh jadi. Nah, jadi sudah simak terjemahan. Baca, paham itu. Minimal seumur hidup surat itu terbaca dengan maknanya. Minimal sudah membaca surat. Jadi Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, Nabi Muhammad berjalan di malam hari itu memberitahu kepada kita kalau perjalanan hidup kita di muka bumi ini adalah di alam kegelapan. Butuh penerangan Al-Quran. Jadi siang malam seluruh energi, pala dari kaki jadi malam, hampir seluruhnya itu kita curahkan untuk apa Pak? Untuk sesuatu yang bakal ditinggal. Itu
Itu berpikir keras untuk apa? Dunia bakal ditinggal. Entah kapan kita tinggal tidak tahu. Tak besok kita besok. Nah, kita punya guru untuk dunia ini banyaknya. Ada yang beratus guru. Kalau cak S1 kan hanya S2 kan. Itu banyak. SD setiap 15 guru kita ya. SMP, berapa? SMA, S1, S2 dan seterusnya. Ada untuk beratus guru untuk dunia yang bakal ditinggal. Tapi untuk akhirat kita tidak punya guru sirotol. Nilai dari urusan sirotol mustaqim di situ adanya apa ya? Karena adanya sampai dengan mereka. Yang jelas urus dulu sirotol mustaqim di surat Al-Fatihah. Ihdinas sirotol mustaqim. Apa sirotol mustaqim dalam Al-Fatihah? Sirotol ladzina an'amta alaihim. Jalan orang-orang yang mendapat nikmat. Nikmat tertinggi adalah hidayah dan ilmu Allah. Ialah jalan para ulama. Karena al-ulama warasatul anbiya, pewaris para. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, bukan jalan yang kaum murkai dan juga bukan jalan yang salah. Jadi kegoyoran dulu. Bila kita bahas sholat, khawatir dan sampai sholat itu jangan capak makhluk, jangan capak. Di dalam kitab kerukunan itu yang disuruhkan nenek itu dulu, yang dari saya asal sekarang kalau alamin alam semesta, kalau alamin sakit. Segala puji bagi Allah yang sah. Itu sekedar berubah alamin dari alamin. Nah itu makanya udah gitu. Nah ini hati-hati kita tahu kalau Bapak Ibu yang penting kita jaga kalbu kita. Kalbu iman kalau goib. Wong Jakarta kita tanya, Mas atau Bang, abang percaya dari kalau beliau itu di samping sungai ini ada bukit sulam. Nanya mana Jakarta wajar. Dia tinggal nengok hidung yang tak baik kan. Percaya aja. Jadi kalau kita menangkan dari Allah, nengok Nabi Muhammad, Yesus, aman, tabligh, pertama kami kita. Jadi orang Jakarta ditanya bukit sulam. Nabi pun nanya kalau kandis, orang percaya tidak dari sulam. Kalau lagi ngomong dan perlu iman dan iman. Itu iman. Jadi Bapak Ibu, alladzina yu'minuna bil ghaib, beriman kepada yang baik. Jadi keimanan, kemudian hubungan vertikal, hubungan horizontal. Pakai hubungan vertikal kita sembahyang terus, alimnya, pengajian, minum terus. Nah tetangga banyak dakon. Tak dipertanyakan di mana? Atau sebaliknya, ada yang ngomong Ustaz kalau baiknya, jangan ya. Kamu berjudi, kamu minum khamar. Semoga kita adalah hamba Allah yang memelihara sholat kita. Perlu kita tekankan, mohon maaf, sholat 5 waktu ialah sholat asar dan sholat subuh. Karena resiko besarnya meninggalkan sholat asar itu bisa menghabis pahala. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, jadi bisa saja yang kami sampaikan. Maaf, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin jemaah masih saya yang dirahmati Allah. Telah sama-sama kita tadi tausiah atau siraman rohani yang berdasarkan berangkat kalau muslim ke dalam Islam dan mudah-mudahan tausiah atau ceramah beliau merupakan kepada kita terhadap kehidupan kita sehari-hari. Dan mari kita akhiri dengan sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk berbahagia manusia Ustaz Muhammad Alis dan berserta kepada Islam kepada beliau.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita sama berdoa dan sebelum berdoa kita istighfar dulu. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khatoya. Astagfirullah Rabbal baraya. Astagfirullah minal khatoya. Alhamdulillahi alamin. Hamdan sajirin hamdan na'imin. Hamdan yurafin kati masjidah. Ya Rabbana alhamdulillah yang baikal karim asin syaitan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbana salamna anfusana wa ilana tarjumana fatahana wa nakumina khawsirin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rashada. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, barik ala muslimin. Ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, ya arhamar rahimin, barik ala muslimin. Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mustaqar wa antal musta'an wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu hadirin jemaah sekalian, Allah dengan berakhirnya doa tadi, maka selesai doa acara memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW tahun 1444 Hijriah. Mudah-mudahan dengan memperingati Isra Mi'raj perjalanan Muhammad SAW mohon acara bisa disingkat para pendengar dan wakil saudara, saya mohon maaf dan kepada Allah sama-sama yang ampunan dan marilah kita akhiri acara ini dengan sama-sama bacakan doa Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ketua Masjid Aniat Rohini, mohon kesediaannya agar kita dapat berdoa bersama Bapak Rahmat. Mas Agus, bagian dari yang lain. Terima kasih. Mohon kiranya Pak Ustadz, mohon disini dulu makanan-makanannya. Ya.